Salah satunya itu karena diskus itu bisa bareng-bareng di akuarium dan memang mereka koloni kan. Iya, iya. Kedua, untuk jenisnya sendiri diskus itu banyak banget, apalagi sekarang sampai 100 lebih jenisnya itu. Jadi kemarin di kontes Jogja itu kita turun lumayan dapat piala itu kalau sama ada beberapa customer kita ikutin juga pakai ikan dari sini total 24 piala lah. 24 piala? Dari 31. Buset, 24 dari 31. Halo guys, balik lagi di channel kita Java Pet and Company sama gua Vide ya kan. Hari ini gua lagi ada gerebek-gerebek lagi, konten gerebek-gerebek di Jaeger Aquatic. Gua dapat info ini salah satu top of the line-nya diskus. Oke, kita langsung masuk aja guys. Gak ada orangnya guys. Apa kita serok aja ikannya? Bang, waduh, halo Om Dendi. Apa kabar Om? Om, sorry Om, mic-nya Om. Siap. Ya. Oke, sekarang kita udah bareng Om Dendi nih dari Jaeger Aquatic ya Om ya. Jaeger Aquatic, Jaeger Diskus. Jaeger Diskus, oke. Terkenal di diskusnya. Salah satu apa ya? Tempat yang menghasilkan diskus terbaik di Indonesia katanya. Yang gua dengar begitu. Makanya hari ini kita coba ngobrol-ngobrol aja sama Om Dendi ya. Ya, oke. Oke. Om Dendi, sebelumnya gua mau nanya-nanya diskus, tapi gua mau nanya-nanya dulu tentang Om Dendi. Om Dendi kira-kira udah main diskus nih berapa lama? Atau awalnya gimana? Awal main itu sekitar di tahun 2017, belum lama lah. Kurang lebih baru 5 tahun. 5 tahun, oke. Cuma di awal-awal ya cuma sedikit, kalau nggak salah 3 akuarium iseng pelihara ikan kecil gitu. Cuma lama-lama ya namanya hobi lah. Oke. Berarti Om Dendi ini awalnya hobis ya? Ya hobi. Groomer, hobis. Sebenarnya dari awal udah ada selling sih, nyoba-nyoba gitu. Tapi ikan kecil yang bukan kualitas. Oke, selain piara, udah coba habis piara jual gitu ya. Udah ada begitu ya. Oke. Ya. Oke, terus kalau dari Jaeger Aquatic-nya ini udah berdiri berapa lama? Jaeger Diskus. Ya itu di 5 tahun langsung. Oh, jadi, langsung? Belajar, main, mikir perlu ada nama gitu. Tiba-tiba dapatlah nama Jaeger. Oh, oke. Nah, Om, sekarang kalau Mama ini kan saya orang awam ya tentang diskus ya. Saya mau nanya-nanya soal diskus nih. Misalnya saya baru pertama kali mau main diskus lah, piara diskus. Kira-kira apa aja yang harus saya siapin kecuali tank sama air ya Om ya? Sebenarnya gini, kurang lebih semua ikan ya kurang lebih sama ya. Pertama kita mesti tahu dulu ideal parameter buat ikan tersebut gitu. Misalnya buat diskus pH-nya berapa, TDS-nya berapa, kita ngerti di situ dulu. Knowledge-nya dulu ya. Nggak harus sama, paling nggak mendekati lah gitu. Ke knowledge belajar dulu, bisa googling atau bisa lihat YouTube sekarang kan banyak. Iya. Ketika udah siap, ya udah. Kalau ikannya sendiri sebenarnya banyak yang bilang kan diskus itu susah. Betul, yang saya dengar juga gitu tuh. Iya kan. Cuma kalau menurut gua, yang susah itu mungkin belajar parameternya. Kalau ikannya sendiri kita kayak ngerti genetik atau misalnya ikan-ikan yang bibitnya bagus yang mana kayak gitu. Oh, udah sortiran ya. Atau apa. Tapi kalau untuk keepingnya gitu, seharusnya sangat mudah. Apalagi kalau di sekarang ini udah banyak media-media filter yang bagus dan infonya juga udah beredar di mana-mana. Harusnya nggak sulit lagi sih gitu. Oke. Nah, gampang lah. Ini Om, ini kebetulan tadi Om Dendi udah kasih lihat ini ya. Yang saya tahu nih ya kan diskus itu, ini Om Dendi ini tempat piara atau galeri aja nih? Maksudnya showing aja atau ini tempat piara aja juga di sini? Kalau ini sebenarnya kita pakai buat karantina ikan-ikan import yang baru masuk. Gitu. Oh, ini karantina ikan import. Oke. Soalnya ini saya lihat nih, ini ada yang putih, ini airnya agak hijau. Ya, ini masih gitu. ada obat-obat buat karantina itu kan pasti. Oke, ini karantina gitu ya istilahnya ya. Kalau yang putih ini udah keluar duluan kemarin. Oke. Jadi pas datang sini ikannya nggak gitu banyak. Oke. Oh, ada heater, makanya pakai ada heater ya gitu ya. Heater kebanyakan orang kan heater itu apa ya, ngerasa
pakai heater, suhunya di set harus misalkan 32, 34 bahkan gitu. Sebenarnya kita tujuan pakai heater itu buat bikin airnya stabil aja. Biar parameter kalau misalkan di 28 ya jangan naik turun, stabil. Oh, jangan turun lagi. Tapi kalau diskus sendiri di 26 pun bisa, 26, 27, 28, 29, 30, tergantung stabil atau enggak. Oh, asal jangan naik turun Iya. drastis. Kalau gitu. masalah naik turun swing kayak ikan-ikan lain juga masalah dong. pasti stres sih memang Iya. gitu. Oke, tapi Om kan kalau kita bicara ikan air tawar ya, kan banyak jenisnya ya. Ada predator, ada aro, Oh iya, ada banyak. koki, ada discus. Terus Om Dendi kenapa pilih discus? Apa sih yang jadi alasan dari Om Dendi ini Jadi untuk kalau main diskus? ikan air tawar itu dari dulu udah beberapa ikan main. Predator pernah main, cupang juga pernah main. Oke. Cuma kenapa akhirnya jatuh cintanya sama ya diskus? gimana itu? Kalau kita lihat gini, diskus itu kan ikan koloni yang pernah, ini bukan ngejelekin ya, tapi misalnya pernah pelihara lohan. Lohan itu satu akuarium cuma bisa satu. Betul. Sedangkan buat orang-orang yang di rumahnya space-nya terbatas itu kan maunya warna-warni, beragam. Iya. Nah, salah satunya itu karena diskus itu bisa bareng-bareng di akuarium dan memang mereka koloni kan. Iya. Kedua, untuk jenisnya sendiri diskus itu banyak banget, apalagi sekarang sampai 100 lebih jenisnya itu, termasuk komersial mem. Oh. Jadi bisa banyak pilihan dan selain itu juga ikannya sendiri diskus itu berenangnya tenang, bareng-bareng. Jadi untuk nikmatin ngelihatnya tuh bener-bener bisa fokus, bisa relax. Dia berenangnya santai, lalu juga ukurannya pas. Kita ngomong juga misalkan cupang tanpa menjelekkan gitu. Iya. Kalau cupang itu sebenarnya cantik, bagus. Tapi untuk ukuran buat saya pribadi gitu, Kecil. terlalu kecil. Terlalu kecil. Oke. Jadi kurang bisa dinikmatin. Oh. Oke. Kalau ini pas lah gitu. Terlalu gede juga enggak, Enggak, ya, iya, sedang-sedang lah ya. Iya. Oke. Dan bisa macem-macem satu akuarium nggak berantem. Nggak berantem, oke. Iya. Tapi tadi Om Denny sempat bilang apa, ada 100 100 jenis kurang ya lebih ya. sekarang ya? Termasuk komersial name-nya. Oh, itu maksudnya dikembangkan terus? Dikembangkan crossbreed. Atau, oh, di crossbreed terus gitu. Tapi aslinya diskus itu ada berapa macam? Aslinya cuma ada 4. 4 macam? Iya, dari Apa aja Amazon tuh? cuma ada 4. Ya, Apa aja tuh? misalkan wild blue hackle, ada juga brown, ada green, ya kurang lebih kayak gitulah. Pokoknya ikan-ikan basic di awal itu rata-rata sebenarnya kalau secara looks-nya sebenarnya kurang bisa dinikmatin karena warnanya gelap-gelap. Itulah mungkin kenapa ada breeder-breeder yang melakukan crossbreed. Sekarang ini kayak misalkan red melon yang merah itu. Di alam itu nggak ada warna merah kayak gitu. Nggak ada? Nggak ada sama sekali, kuning juga nggak ada. Oh, oke. Bahkan kalau sekarang kita lihat dari penghobi di seluruh dunia deh kita bilang, rata-rata ya dominasinya lebih ke ikan-ikan yang crossbreednya pelihara dibanding yang tangkapan alam. Dan isu yang kedua menurut saya pribadi nih ya gitu, ikan-ikan yang ditangkap di alam dia kan punya habit yang berbeda, instingnya berbeda, berburu di alam dan di akuarium itu dia nggak bisa melakukan apa yang biasa dilakukan iya, di dan sedangkan alam. ini kan memang ikan budidaya yang sudah biasa kan. Iya. Walaupun memang di awal pasti dari ikan tangkapan alam dan di breed. Tapi kalau buat saya pribadi, kenapa semuanya di sini crossbreed aja nggak ada yang tangkapan alam kan? Karena secara ya ibaratnya apa ya? Ya memang ditakdirkan mereka di alam aja. Oh. Terbiasa makannya juga makanan alam gitu. Oke. Oh, berarti diskus ini aslinya WC ya berarti ya? Aslinya wild catch ya? Iya, Oh, saya baru tahu nih kalau tangkapan begini. alam. Tapi akhirnya semakin kemari dicoba dikembangbiakan, dibudidayakan gitu ya istilahnya ya. Oke. Sudah lama sih dari tahun kalau nggak salah dari tahun 80-an udah mulai crossbreed. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira ini kan berarti Om Denny kan Jagger kan ini kan berarti jualan juga ya? Ya, jualan juga. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nggak sih range harga diskus nih sekarang berapa sih? Kalau range harga diskus itu sebenarnya variatif. Kita ngomong yang standar misalnya tanpa kualitas. Kalau untuk harga bibitnya sendiri yang ukuran-ukuran aman 2 inci, itu mungkin di harga 100.000 sudah dapat gitu. Cuma ya 2 inci Segini sekitar ya? 5 cm lah. 5 cm Iya. ya seginian. Itu 100.000 bisa. Ada juga tapi yang ukuran 2 inci itu harganya 10 juta juga ada. Jadi kita Oke. mengikuti kualitas. Rentangnya beda banget ya berarti ya? Banget. Gitu Kalau ya. untuk harga tertingginya sendiri, untuk yang kemarin ya udah dijual itu ada yang 36 juta, satunya juga ada. Dengan ukuran yang sama tuh, bisa Ukurannya sampai segitu?
Atau Yang 36 juta mungkin sekitar 5 inci lah. oh, kalau tadi yang 2 inci itu ada yang 100 ribuan, 100.000, yang 10 juta ada. tapi yang 10 juta juga ada. Nah, itu beda ini gimana, Om? Ya mungkin sama kayak misalkan Koki atau Arwana atau apa, kan kita lihat kualitasnya dan yang tahu sebenarnya breeder kan. Oh, berarti spek kontes apa enggaknya Iya, gitu, high spek secara enggaknya? speknya atau genetiknya atau bukan, jenisnya. Oh, berdasarkan jenisnya juga. Jenis juga. Ada beberapa ikan yang sulit dibikin, dalam arti sulit untuk sempurna. Misalkan ikan-ikan yang punya pattern, dalam arti satu titik aja kan itu berpengaruh banget. Kalau satu titik satunya nggak titik garis, itu udah kita anggap nggak seragam. Oh. Untuk bikin titiknya penuh itu kan mungkin dari 100 ekor cuma ada satu. Dan itu nggak bisa dibikin, maksudnya itu memang istilahnya udah dari apa ya bahasanya ya, bukan sesuatu hal yang bisa diusahakan ya itu ya. Bisa diusahakan, tapi secara potensi untuk jadi seperti itu sedikit banget persentasenya dong. Ya selalulah di ikan-ikan lain, di koki, di mana pasti ada yang memang grade-nya di bawah banget, Iya. walaupun induknya juga bagus gitu. Iya, iya. Selalu ada. Iya. Nah, tadi penjualan ikan udah, pemeliharaan ikan udah. Sekarang saya mau nanya soal ngebreed dikit aja ya, Om Dendi ya. Pengalaman menarik atau pengalaman uniknya Om Dendi lah ketika ngebreed ikan diskus itu apa? Yang paling unik satu, ikan diskus itu yang paling menurut saya selama main ikan paling sulit dibedain mana jantan, mana betina. Nah loh, terus gimana ngebreed ya Om kalau begitu? Nah, jadi sampai sekarang pun kenapa nggak terlalu banyak, dan untuk ikan diskus sendiri nggak banjir, dalam arti mungkin ada beberapa ikan air tawar yang sekali breed rame di market gitu kan, akhirnya banting harga segala macam. Nah, kalau diskus ini nggak termasuk yang banyak banget bisa breed orang, karena salah satu faktornya itu untuk bedain jantan betina. Kalau dari saya pribadi nih, lebih pakai feeling. Yang udah biasa megang, akhirnya kita ngelihat perilakunya dia atau gimana, itu pun nggak bisa jadi standar atau acuan di buku. Jantan betina bedain dengan perilaku atau apa. Oh, berarti pengamatan tuh ya, hasil Iya. pengamatan, hasil pemeliharaan sendiri. Waduh. Untuk belajar breednya sendiri panjang. Ya, terus kalau diskus, sekali dia mating, sekali dia masang gitu ya istilahnya ya, itu menghasilkan telurnya berapa? Maksudnya ada ini nggak? Mungkin gambaran? range-nya dari 100 bisa sampai 400, ya ratusan lah gitu. Oh, ratusan, berarti hampir sama kayak ikan koki ya. Kalau koki gua nggak tahu. Koki masih bisa 400-500an Oh, iya. juga gitu sama. Ya kurang lebih berarti. Ini sebelah kanan nih, saya lihat ada Hall of Fame gini, lemari. Ini lemari apa nih Om? Kayaknya menarik perhatian saya juga ini. Ini jualan piala aja lah. Ah, jualan piala. Coba kita Nggak, ngintip dulu guys, Oh, ini piala-piala kontes semua ini kayaknya nih. Ya, jadi salah satu prestasi dari anak-anak Jaeger, beberapa fishkeeper atau tim Jaeger yang bantu kita ikut kontes gitu. Cuma jarang sih ikut kontes, biasanya customer aja. Cuma karena kemarin lagi mau ikut aja, lagi pengen. Akhirnya ikut. Di Jogja kemarin ada kontes. Iya, yang saya dengar ya ada juga ya. Nah, kalau soal kontes nih Om, coba bisa cerita dikit nggak? Apa sih maksudnya diskus? Kalau buat saya orang awam ya, Oke. bentuknya ya begini sama semua ya kan, bulat, ngedis lah namanya diskus kan. Tapi saya kurang tahu nih, coba Om bisa ceritain dikit Jadi nggak kalau soal kontes? kriteria kontes ya, Iya. diskus yang baik itu sebetulnya nomor satu ya betul dis harus bulat, karena ngomongnya dis cakram, bodinya sendiri tuh benar-benar harus bulat ya, dari kepalanya benar-benar dari kepala sampai dagu itu setengah lingkaran. Oh, berarti proporsi ya? Ya, nomor satu itu body, nomor Proporsi, dua oke. kita kalau ngomongin warna, misalkan ikannya solid. Kalau solid itu kecerahan warna dan kemerataannya sebagus apa. Semakin dia rata sampai ke muka misalkan itu semakin baik. Tapi kebanyakan misalkan ikan solid itu ada yang warnanya tuh gradasi, setengah ke belakang pudar, ke depannya lebih tua misalkan, itu kurang bagus. Itu tapi masih termasuk ikan solid? Iya. Masih masuk di solid class? Itu solid. Kalau Tapi- patternnya sendiri, Oh. kalau pattern itu kita lihat misalkan batik ya, titik ya, kalau titiknya merata itu bagus, kalau titiknya di atas doang di bawah garis ya itu nggak bagus gitu. Jadi kesempurnaannya kita lihat itu kita bilang keseragaman, kecerahan gitu, kontras. Ya selebihnya kayak kita cek mungkin ekornya harus rapi, dasinya rapi, terus dia atraktif. Ikannya percuma punya ikan bagus kalau misalkan ketika kita kontes di show ikannya di pojok aja nggak mau perform gitu, itu juga mengurangi nilai. Oh. Jadi harus berani juga, mentalnya dilatih. Oh, berarti ada mentalnya juga, udah kayak cupang aja. Iya, Ada- justru yang paling sulit itu ngelatih mental, karena kita perlu ajarin kayak hand feeding atau apa biar berani sama manusia. Justru skill yang paling banyak itu ketika ikan mentalnya bagus, itu pasti kipernya jago. Oh, oke. Terus gimana cara ngelihat dia mentalnya gitu?
Kita lihat ke sini nanti ikan-ikan yang kontes kemarin kan yang menang-menang ada di situ. Jadi Ada lagi di sana ya? Bisa bedain. Kalau di sini kan ikan kayak agak sedikit diam. Kenapa? Karena pertama ya? baru karantina, baru datang, belum settle. Masih stres ya. Dan kedua memang nggak banyak ikan diskus yang benar-benar berani tampil. Apalagi dia ini kan koloni, mesti banyak baru berani. Kalau kita sendiriin rata-rata takut. Oke. Sebelah mana Om? Coba saya penasaran dirinya. Oke. Siap. Nah ini kita cuma ada 2 ekor. Yang kemarin Grand Champion nih ada jenisnya namanya pigeon. Nah dia ini ditaruh di akuarium cuma berdua, tapi kan kita kasih tangan aja nyamperin. Nggak takut. Berarti mental tuh cara ngelihatnya gitu. Iya. Oh, dia ngerespon ya gitu ya. Ngerespon kita. Tangan kita ya gitu. Jadi nggak takut gitu, berani ke depan semua. Kalau dilihat kayak ini kemarin juga ikan-ikan merah semuanya juara nih. Oke. Cuma begitu dia pulang kontes mungkin agak shock. Nah ini mentalnya lebih lebih jelek dibanding yang tadi. Kalau yang 2 ekor ini berani banget lah. Iya. Ini kita di depan ada kamera aja dia masih malah mau showing ya. Ya, jadi bedanya itu. Jadi ada juga beberapa kayak ini kan banyak yang ukurannya sebenarnya di luar standar lah ukurannya. Nah, ini sih gede banget nih Om. Saya belum pernah lihat nih ikan diskus yang maksudnya segede ini. Ini maksudnya gila ini sih gede banget sih. Ya. Ini jujur saya belum pernah lihat sih ikan diskus gede ini sih. Ini udah masuk jumbo, cuma ada salah satu yang nggak menang juga ya karena ikannya nggak berani perform lah gitu. Terus kalau kita lihat ada garis-garis hitam di sini kan, itu namanya stress bar. Jadi ketika dia stres atau lagi kurang oke kondisinya itu keluar. Tapi nggak semua ikan ya. Kalau ikan yang merah kayak gini nggak ada stress barnya nggak kelihatan. Tapi iya nih. Jenis-jenis yang pattern gitu kelihatan kan? Iya. Jadi kalau kita lihat kayak gini dia lagi cukup stres lah. Kayak ikan itu apa? Yang kalau berapa bar, 3 bar, 4 bar? Dats, iya. Saya kira ini tadi motif loh. Nah, justru orang-orang yang biasa baru mulai pelihara juga carinya yang banyak hitamnya ya katanya. Oh gitu. Jadi, padahal itu stress bar. Itu stress bar. Level stres jadi ya justru ya. Semakin tebel harusnya semakin stres dia. Artinya kalau ini udah nggak stres lagi nanti bisa hilang. Iya. Oh, oke. Om, ini saya tertarik banget sih sama ikan yang gede-gede gini. Maksud saya gini, ini dari berapa lama piaranya nih Om? Maksud saya dari tadi yang Om bilang kecil-kecil gini tuh sampai segede gini tuh berapa lama? Nah, kalau untuk ukuran-ukuran segini usianya biasanya di atas 1,5 tahun sampai 2 tahun. Range-nya antara 1,5 tahun sampai 2 tahun? Ya. Tapi apakah pasti nggak ikan kalau saya piara? Nggak. Oh. Jadi maksudnya untuk umur sendiri kadang ada ikan yang udah umurnya 1,5 tahun ukurannya masih 3 inci karena genetiknya buruk dan perawatannya buruk. Nah kalau kita bicara kalau genetik kita nggak bisa ngomong lah ya. Kalau perawatan yang tadi perawatan buruk tuh apa? Apa yang harus dihindari? Ya sebenarnya gini, kalau kita nggak ngerti maunya ikan, misalkan ikan biasa koloni tapi dipaksa sendiri, akhirnya stres nggak mau makan, tapi ownernya cuek asal yang penting udah taruh makan, tinggal nggak tahu makan atau enggak. Oke. Dari makannya buruk, akhirnya kan pertumbuhannya jadi lambat, akhirnya stunting gitu. Nah, stunting itu ya akhirnya ikan udah gagal tumbuh, bisa juga karena genetiknya. Ada 2 gitu, kalau karena genetiknya mau sampai kapanpun nggak bakal gede karena genetiknya memang kecil. Oke. Selain karena dia stres, misalnya kita cuma piaranya 1, ya kan, karena ini kan ikan koloni kan, ada ya apa hal-hal lagi yang harus dihindari nggak? Hal-hal lain? Jangan kecanduan paling. Tapi bener loh, ini diskus candu banget. Candu ya? Jenisnya pertama banyak. Kedua, gini bayangin deh, kita beli arwana, beli 1 udah bisa pelihara. Iya betul. Kita pelihara diskus, beli 1 ikan Stres, iya. Mau nggak mau beli 10. Oh dia minimal 10 gitu maksudnya koloni? Paling nggak akuarium kita 1 meter kan? Iya. Ya paling nggak bisa 1 lah gitu. Ketika 1 kita mau lampunya dinyalain, apalagi lampunya terang banget, itu biasanya ikan susah buat adaptasi, susah buat settle. Oke. Warna-warninya jenisnya ya? Kebetulan kondisinya ya, ini juga baru pulang kan dari kontes, jadi masih ada yang agak stres ya, tapi belum settle ya? So far baik-baik aja sih, masih ke-handle lah gitu. Jadi ini ikan yang kemarin berprestasi di depan itu tuh? Iya, jadi kemarin di kontes Jogja itu kita ada turun lumayan banyak karena memang kemarin tuh terakhir kali kita mau kontes di lokal. Jadi sekaligus ya udahlah karena terakhir kita mau turunin sekalian gitu. Oke. Kita turun lumayan dapat piala itu kalau sama ada beberapa customer kita ikutin juga pakai ikan dari sini total 24 piala lah.
Dari 24 piala? Dari 31. Buset, 24 dari 31. Berarti 4 per 5. 80%. Nggak tahu lah berapa 80%. Luar biasa. Tapi gue orang awam sih, tapi lihat ikan diskus sih, ya di sini sih luar biasa sih. Terutama yang ini ya GC ya tadinya ya katanya. Yang GC, ini yang ini. Mungkin karena dia dari awal warnanya cerah, patternnya juga bagus dan dia menarik, atraktif. Kita ngelihat ikan juga ikannya mau nyamperin kan. Nggak semua ikan bisa kayak gitu. Oke, dari secara ukuran, proporsi badan, Ya, mental juga kena gitu ya. Jadi wajar lah itu ikan GC guys. Cakep banget sih. Sekarang kita balik lagi sama Om Bendy ya. Sekarang nih Om, piala udah banyak ya kan, istilahnya kontes, istilahnya penghasil diskus udah banyak yang ngomongin di mana-mana juga ya. Salah satu penghasil diskus yang udah top banget lah. belum lah. Iya ya. Tapi namanya sih yang saya dengar tuh udah beredar kemana-mana lah gitu ya kan istilahnya. Piala juga sudah banyak membuktikan ya kan. Nah terus Om kedepannya ada rencana apa sih Om? Atau ada visi misi apa lagi gitu? Oke, jadi kedepannya untuk Jaeger sendiri kita mau fokus pertama yang pasti farm itu kita lagi benar-benar fokusin ya karena kita mau produksi lebih banyak. Ke depan itu kita mau fokusnya ekspor aja. Jadi ekspor kita mau bersaing di market internasional karena ngelihat perkembangan diskus di luar itu sangat tertarik lah dalam arti saingannya juga ikannya bagus-bagus, kompetitif dan kita mau punya prestasi di sana dan mungkin kontes-kontes di luar setelah COVID selesai kalau ada kita ikut juga. Oh, jadi goes internasional nih sekarang Ya, nih. harapannya gitu. Harapannya ya kayak kontesnya internasional, ikannya juga diekspor ke luar negeri. Bisa disebutin sedikit aja Om. Maksudnya kira-kira negara-negara lain yang pemain diskus tuh mana aja sih? Kalau pemain diskus hampir semua negara sih ada gitu. Cuma yang kerjasama ke Jaeger sekarang juga sebenarnya udah ada beberapa negara dari Asia, Eropa ada. Sampai ke Eropa Om? Eropa ada. Loh ini bukannya ikan yang harusnya katanya suhunya panas? Harus ini ya nggak dingin lah. Nggak gitu. dingin lah gitu istilahnya. Tapi kan udah ada heater. Oh, tapi maksud saya sejauh yang Om Dendy tahu di sana juga Aman settle sih. ya, aman ya piara diskus di sana. Kalau orang-orang yang udah main diskus pasti lihat di Eropa itu, secara kualitas sebenarnya bisa dikatakan cukup baik karena ikannya jumbo-jumbo besar-besar dan secara pakan mereka pakannya baik. Produk-produk di Eropa itu pakannya bagus. Emang pakannya apa Om ini Om diskus? Sebenarnya banyak, ada yang pakai cacing, ada bloodworm, ada yang pakai bilangnya burger dari jantung sapi, ada yang bikin burgernya sendiri nggak dari jantung sapi, dari misalnya dari ayam, dari ikan, dari apa, pelet juga bisa. Tergantung kita nge-treatnya dari awal. Oh, karnivor bisa dihitung karnivor berarti dia karena makan dari daging-dagingan itu. Casut, ya casut. Dan kita campur sama itu loh sayur-sayur atau apa bisa juga. Pelet juga bisa. Kita satuin ya. Oh, berarti ini kan nggak istilahnya kalau koki, ya koki sekarang juga udah banyak sih yang saya tahu ya yang pakai burger ya gitu istilahnya ya. Berarti ini juga pelet mau, pakan hidup juga mau ya gitu istilahnya. Yang penting diajarin. Oh, dibiasakan. Nah, paling satu lagi terakhir nih Om ya. Oke. Ada pesan-pesan nggak sih buat kayak misalnya saya nih, yang baru pertama kali mau piara diskus gitu. Paling Bisa gini, disampaikan. sebenarnya kalau kita udah bisa pelihara diskus itu buat saya pribadi ya itu sangat menarik dalam arti sampai sekarang aja sudah 5 tahun nggak ada bosannya lah gitu karena jenisnya banyak banget. Iya. Nah yang penting kalau mau pelihara kita mesti siapin dulu, maksudnya kita mesti tahu air yang dia butuhin itu parameternya gimana. Terus boleh tanya-tanya ke teman yang udah main duluan atau ke seller-seller yang memang jual diskus. Mereka itu bagusnya pakai filter apa, terus perawatan segala macam. Ketika itu udah tahu semua, baru boleh beli. Dan beli itu, kalau saran dari saya sih, jangan terlalu yang dari kadang kan orang udahlah yang murah dulu karena takut mati misalnya. Justru kalau kita beli yang murah dulu, yang maksudnya kualitasnya bodo amat, nanti begitu kita udah bisa pelihara, jadi males. akhirnya kita malah beli lagi 2 kali beli kan. Oh iya gitu. iya. Jadi sambil belajar, sambil beli yang lumayan lah gitu. Nggak usah yang terlalu mahal, tapi yang oke lah gitu, karena ketika nanti digedein kalaupun bosen dijual lagi masih bisa. Oh masih ada harganya, masih bisa ada harganya gitu. masih bisa terjual kembali lah ya gitu ya. Iya. Jadi nggak sia-sia lah. Duh saya jadi nggak sabar juga sih pengen Ya yang penting satu lagi, apa tuh?
harus seneng. Karena Harus kan seneng. hobi itu harus menyenangkan. Oh iya, benar. Jadi harus seneng dulu. Benar. Harus seneng dulu sama diskusnya ya. Iya. Iya. Tapi saya juga udah nggak sabar sih ini. Mudah-mudahan saya pengen cepet-cepet coba belajar piara diskus juga, lucu-lucu soalnya guys. Ya udah, paling gitu aja obrolan kita hari ini dengan Om Dendi ya kan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendapatkan knowledge yang lebih lagi tentang diskus ya kan. Dan jangan lupa pesen dari Om Dendi, kalau nanti mau mulai piara diskus, pelajari dulu knowledge dasarnya ya Om ya. Parameter airnya, terus bagaimana cara ngerawat airnya dulu ya kan. Kalau diskusnya tinggal datang kemari aja, Om Dendi udah siapin semuanya ya. Ya, ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa ya. Kalau datang kemari nggak harus beli guys ya kan. Ngobrol-ngobrol belajar dulu aja, Om Dendi sama timnya udah siap kok. Ya, oke Om Dendi kayak gitu aja dulu Thank you ya. banyak. Saya ucapin good luck buat visi misi kedepannya, mau goes internasional, kontes ya kan, dan juga terus mengembangkan diskus di Indonesia. Oke, makasih banyak Om Dendi. Thank you banyak. Sampai ketemu lagi. Oke, see you guys in the next video.